Oke, baik teman-teman. Di sini ini ada produk digital original dari kami, Mantri Ukur Jaya. Ini adalah format Excel pembuatan report dari data Burlock ya, atau data aktual dari hasil pengukuran pada sebuah suatu daerah ya ini ya. Ini sebagai contoh saja. Formatnya seperti ini. Di sini ada nama PT, kemudian ada project, silakan diisi. Kemudian pada lokasi juga sama, silakan tinggal diisi saja sesuai lokasi area pengeboran. Kemudian ada di sini nomor titik atau ini nomor titik bor ya, bor nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian koordinat, lalu elevasi. Kemudian di sini ada tanggal, silakan diisi, tanggal selesai, mulai, operator siapa, geologi siapa, silakan. Dan pada isiannya ini kita ada kolom, kolom kedalaman. Kemudian jenis tanah, SPT, hasil hasil SPT di sini silakan diisi. Kemudian sini totalnya ya, totalnya dia rumus berdasarkan nilai nomor 2 dan 3. Ini kebetulan sebagai contoh datanya cuma satu kali aja di sini di 2. Oke, pada pengisian kedalaman di sini isikan thickness ya atau ketebalan dari lapisan jenis tanahnya. Di sini contoh 0 sampai 1,5 meter dia rapat beton atau timbunan. Lalu 1,5 meter sampai 2,5 lapisannya lempung dan seterusnya silakan diisi sesuai hasil dari bor lapangan. Ini untuk para geologis, aplikasi ini sangat simpel ya, karena kita tidak perlu menambahkan lagi atau cari software lain untuk pengolahannya. Cukup dengan Excel VBA. Oke, kemudian pada kedalaman SPT di sini kita sebagai contoh per 2 meter dia diambil untuk tes SPT. Atau variasi sesuai di lapangan silakan diisi saja. Ini sebagai contoh per 2 meter dilakukan tes SPT. Kemudian sini ada nilainya ya 1, 2, 3, 3 kali tes atau 3 kali pengambilan tes SPT. Ini sebagai contoh cuma satu kali di sini. Lalu kemudian sini ada nilai total dengan rumus dari SPT 2 dan 3 dibagi rata ya. Oke, kemudian sini ada kolom pengambilan sampel. Pengambilan sampel yang undisturbed sampel atau UDS itu di kedalaman berapa saja silakan diisi di sini. Umpama di sini ada 22 ya silakan diisi 22 atau 21 silakan tergantung kondisi di lapangan ya. Pengambilan di lapangan tinggal diisi saja pengambilan sampelnya di kedalaman berapa saja dan jenisnya dia US atau UDS. Itu aja. Silakan diisi di sini. Kemudian muka air tanah juga sama. Silakan diisi. Bila sudah mengisi semua, untuk mengaktifkan dari VBA Axel ini, saat pertama buka dia biasanya ada muncul di sini enable macros ya. Umpama tidak ada, kita masuk ke file sini, lalu kita masuk ke option, kemudian pilih trust center, pilih trust center setting, lalu pilih di sini makro setting, kemudian pilih enable all macros. Lalu klik pada Trust Access to the VBA Project Object Model. Kalau sudah tinggal klik OK. Nah setelah diaktifkan, kita hanya tinggal klik pada sini Run Data ya. Dengan satu kali klik di sini, lalu pilih ini ada muncul peringatan seperti ini, lalu klik End saja. Maka hasil report
dari borlog terbentuk. Nah, dia muncul di sheet sebelahnya sini ya, di sebelahnya input data. Ini teman-teman silakan dicoba, nah sangat praktis. Ini kalau memang masih ada yang kurang rapi, tinggal dirapikan saja, diseginikan. Nah, kemudian di sini ya, ini tabel grafik. Ini kan dia per 5. Tinggal dirapikan saja. Kita ganti ya, klik pada aksisnya, klik format aksis. Kemudian kita ganti di sini mayornya jadi 0,5. Oke, dia muncul ya. Kemudian untuk yang atas ini kan ada yang data sampai berapa? Nah, ini ada potong ya. Kita lihat di sini ada sampai 71 SPT-nya. Kita buka di sini. Kita geser ya. Ya, kita pilih sini maksimumnya kita pilih reset saja. Nanti dia otomatis sampai ke 75. Nah, begini. Dan untuk posisinya masih kurang ke atas. Bisa diklik pada aksis X-nya, silakan klik. Kemudian di sini pilih label ya. Pilih tuh height biar dia di atas. Oke, itu saja tinggal di setting-setting seperti Excel biasa. Nah, di sini muncul ya ada kedalaman, kemudian pengambilan sampel sesuai data dia tadi ini ya dimulai 3 meter tadi ya. Nah, ini 3 meter dia mau untuk otomatis datanya di sini sampelnya UDS DS atau TS biasanya ada dua tipe ya. Undisturbed sampel sama disturbed sampel DS atau yang tidak, kalau udah aja yang nggak terganggu ya dia disimpan rapi sampelnya. Nah, di sini dia memunculkan sendiri arsiran pada tiap jenis tanah yang kita input di sini. Nah, ini diinput dengan jenis tanah, lalu kemudian warnanya juga sekalian diinput di sini ya, jenis tanah dan warna. Deskripsinya kita langsung jadi satu di sini untuk deskripsi tanahnya. Nah, ini pada SPT 1 ya, satu dia nggak ada. Lalu kedua di sini dia mulai di sini di kedua, ketiga, nah ini sampai seterusnya. Ini otomatis berdasarkan dari sheet input data di sini. Oke ya, teman-teman, sangat simpel untuk pembuatan report dari Borlog. Ini bisa teman-teman coba nanti. Silakan dengan membeli aplikasi report dari automatic report untuk pembuatan boring log. Ini di secara Excel kita nggak perlu lagi ada tambahan-tambahan software seperti lain kan biasanya ada ya di perusahaan-perusahaan geotek ya biasanya menggunakan aplikasi tambahan atau software tambahan untuk membuat reportnya seperti ini. Tapi dengan produk dari kami cukup dengan Excel. Kita hanya tinggal klik di sini aja ya, klik run data saja. Nah, lalu bagaimana untuk kita ganti data? Silakan teman-teman diganti saja di sini ya. Nama bornya, kemudian koordinat silakan diisi pada next point ya. Untuk next point silakan diisi di sini. Mau kita di sini ganti jadi BH4 BH5. Tinggal teman-teman klik saja di sini nanti dia akan membuat sheet otomatis ke kanan. Nah, ini pilih N. Nah, dia otomatis membentuk sheet baru dengan nama sini ya BH5. Dan begitu seterusnya. Ini sama. Tinggal input berhul 6, klik run data, pilih N, otomatis dia membentuk sheet di sini. Nah, reportnya bisa menjadi satu. Ya, bisa dicoba teman-teman untuk Excel VBA reporting Borlog. Tinggal teman-teman kan tinggal di save aja silakan. Setelah jadi diproses, di save as saja ya. Karena sebisa mungkin untuk data bor ini VBA ini dia tersimpan masternya
Jadi sebelum memulai project, silakan di save as, boleh ya. Dengan format XLM di sini ya. Save as agar Excel VBA ini bisa berfungsi, kita simpannya dengan Excel Macro Enable Workbook agar dia berfungsi. Oke, kemudian sini saya juga akan memberikan tutorial lagi. Ada produk kami, satu-satu lagi ada produk kami untuk terkait di Geotek ya. Ini produk untuk otomatisasi pembuatan gambar cross section pada data bore. Jadi antar titik bore kita buat cross sectionnya ya. Sebagai contoh ini kita akan buka, namanya dia core cross section. Nah, dia cross section bore log final. Kita buka. Sama untuk mengaktifkan VBA ini. Jadi VBA ini nanti terhubung dengan AutoCAD ya. Silakan teman-teman nanti bisa di setting, bisa di setting untuk setting awal pemakaian ya. Nah ini dia untuk kolom A, kita isi dengan titik bor, ada titik bor huruf 1, lalu kolom B berisi jarak, jarak poin ya, dia di STA, anggapnya di BH ini kan titiknya 0 itu kan, sebelah kiri. Kemudian C sama elevasi top, berapa elevasi top dari permukaan tanah ya. Kemudian ini kedalamannya tinggal diisi. Di kedalaman 2 meter dia jenis tanahnya ini. Kedalaman 5 meter jenis tanahnya ini. Tinggal di input saja di sini teman-teman. Ini juga sama. Kedalaman 10. Oke. Lalu pada borehole berikutnya dia jarak antar titiknya dari borehole 1 ke borehole 2 dia 25 meter. Kita isi saja di sini atau bisa dicek mungkin di AutoCAD ya. Tinggal dicari tarik jarak antar titik bor itu jaraknya berapa. Kemudian diinput di sini. Kemudian sini ada elevasi top ya, top dari permukaan tanah. Kemudian sini ada kedalaman sama pengisiannya di kedalaman 3 meter dia baru ketemu lanau. Nah ini kedalaman 7 ketemu lempung dan seterusnya tinggal diisi. Ini kita balik ke borehole lagi ke borehole 3. Nah borehole kan ini 40. Ini 40 artinya dia dari BH1 ke BH3. Jaraknya 40 meter. Tinggal dicek silakan pada gambar ya, gambar AutoCAD, dicek jaraknya antar titik bor. Nah, kemudian sini munculkan elevasi, kemudian kedalaman, lapisan, tinggal diinput saja di sini. Oke. Nah, kemudian kita akan mengaktifkan dulu VBA-nya sama seperti VBA yang tadi untuk report itunya, report berlog. Kita masuk ke option, pilih trust center, ya, trust center setting, kita enablekan semua di sini, lalu klik OK. Nah, sebelum kita menggambar ke AutoCAD, silakan kita buka dulu program AutoCAD-nya. Kita buka dulu. Jadi sebelum menggambar, pastikan AutoCAD-nya sudah terbuka ya. Ini bisa menggunakan AutoCAD versi apapun, karena kita tidak batasi ya. Sistem kita, sistem program ini tidak kita batasi untuk AutoCAD versi berapa ya. Di semua versi bisa terbaca untuk membuat gambar cross section dari berlok ini. Oke, kita buka dulu start drawing. Oke ya. Nah, sebelum kita klik pada run data di sini, kita setting dulu ya. Ada satu setting lagi di sini untuk
agar dia bisa connect ke AutoCAD. Caranya penaruhan data sini kita klik kanan, pilih assign macro, pilih di sini ya, rectangle klik, pilih edit. Nah, kita masuk di sini ada tools, lalu pilih reference. Kemudian teman-teman cari AutoCAD tipe library yang ada di komputer atau PC atau laptop dari teman-teman semua ya. Nah, kebetulan saya ada di 2000, saya pakai 2015. Mau ganti silakan. Di sini saya ada juga AutoCAD 2018 ya. Nah, ini dia. Kalau mau pakai AutoCAD 2015 tinggal dipilih lalu dicentang lalu klik OK. Oke ya, silakan pilih AutoCAD apa yang sudah terinstal pada laptop atau komputer. Oke, kemudian kita kalau sudah ini dicentang ke OK lalu close. Oke, kemudian kita running programnya ya. Tinggal klik penaruhan data, klik muncul peringatan seperti ini, penyempurnaan selesai, lalu klik OK, kita buka di AutoCAD. Nah, ini dia hasil dari gambar cross section borlog kita. Ini ada 3 ya, karena tadi kan 1, 2, 3, borhol 1, borhol 2, borhol 3. Nah, di sini teman-teman silakan kalau diminta ya untuk membuat cross section antara titik bor kan. Contohnya kan seperti ini. Namanya titik bor. Kita coba contoh saja di sini ya. Ini contoh borhol 1. Oke, mungkin ini borhol 1 ya. Ini borhol 2. Nah, tinggal teman-teman saat menentukan ini jaraknya ini tinggal dicek saja ya. Tinggal ketik dis saja, dis, cek jarak poin bornya. Nah, ini 25. Ini dari sini ke sini berapa? Kita cek. Atau dikumulatifkan juga bisa ya. Ini dari sini ke sini 25. Nah, dari 2 ke 3 kita cek di sini 16. Tinggal dijumlah aja 25 tambah 16. Karena kita akan membuat cross sectionnya kan seperti ini. Nah, ini cross section kita. Arah dari cross section kita antar titik bor. Nah, ini menjadi seperti ini. Tinggal diisi pada Excel sini jaraknya. Ini yang dipakai jarak kumulatif. Jadi dari BH1 ke BH2, kemudian BH2 ke BH3. Ini dikumulatifkan di sini. Bukan jarak antar titik ya, tapi jarak kumulatif dari BH1 ke BH3 secara kumulatif di situ. Kalau jarak masing-masing kan berarti kan dari BH1 ke BH2 25. Kemudian BH2 ke BH3 hanya 15. Jadi kita yang dipakai adalah jarak kumulatif di sini. Elevasi top, kemudian kolom D, kedalaman lapisan. Kemudian ini lapisannya apa aja namanya, deskripsinya silakan diisi. Lalu tinggal klik run data di sini. Cross section terbentuk. Baik teman-teman, untuk para teman-teman di geotek, ya, geotek, geologis, bila berminat dengan aplikasi kami silakan WhatsApp di 0812 725 18551. Nanti akan kita beri pengarahan ya. Akan kita beri pelatihan dulu setelah membeli aplikasi kami. Oke, silakan hubungi saja di WhatsApp kami. Nanti akan kita munculkan di deskripsi ya. Pada deskripsi video kami untuk nomor telepon untuk bisa dihubungi. Oke, terima kasih.